Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya Danang Rahmat Piagung dengan NIM 15036211062 berkesempatan memaparkan materi presentasi ujian tengah semester itu berupa tugas pada mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pada tugas kali ini mempunyai ketentuan yaitu membuat analisis pandangan dan pandangan tentang kaitan antara pembentukan karakter, peradaban, faktor sosbudekopol atau sosial budaya ekonomi maupun politik, dan pemikiran-pemikiran para ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik atau maju di Indonesia. Untuk selanjutnya, berikut adalah tugas saya yang mempunyai daftar isi dengan ketentuan dengan isi pertama yaitu pembentukan karakter, yang kedua sosbudekopol atau sosial budaya ekonomi maupun politik, yang ketiga pemikiran ahli pendidikan, yang keempat melahirkan kualitas sebuah pendidikan, dan disertai kesimpulan dan daftar pustaka. Selanjutnya ada isi. Pada poin pertama ini terdapat pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter pada seseorang mahasiswa menjadi sesuatu yang krusial atau merujuk mengusung sesuai menjalani jenjang pendidikan yang pada perguruan tinggi. Ia akan memasuki dunia kerja yang akan datang. Karakter ialah bentuk dari perilaku yang dilakukan secara konsisten dan tidak berdiri sendiri. Maka dari itu, karakter tersebut terintegrasi pada sikap maupun nilai yang diyakini oleh seseorang. Pembentukan karakter harus dilandaskan selaras pada pandangan hidup bangsa maupun sikap hidup masyarakat yang merupakan pembentukan refleksi dari kegeragaman masyarakat tertentu. Dan berikut adalah sebuah dari makna dari pembentukan karakter. Jadi dapat disimpulkan pada pembentukan karakter sebagian ini, seorang mahasiswa mempunyai tanggung jawab atau moral menyebarkan nilai-nilai moral bangsa yang terwujud dari perilakunya dengan berteman atau berpegang teguh pada etika dan karakter bangsa-bangsa tersebut. Jadi penamaan etika dan karakter ini merupakan rumusan suatu hal yang wajib dilakukan dalam sebuah pendidikan. Selanjutnya, etika ini adalah suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan pada pendidikan karakter. Mengapa? Karena dalam etika profesional terus mengalami perubahan dinamika atau sesuai perkembangan zaman, sesuai dengan arahan berkembang pada zamannya. Nilai-nilai moral yang diyakini pada suatu masyarakat tertentu akan menunjukkan dari etika terhadap karakter yang dimiliki individu. Nilai-nilai positif akan mengacu pada sumber pengembangan dalam etika profesional. Yang kedua, ini pada poin kedua ini terdapat sosbudekopol atau sosial budaya ekonomi maupun politik. Rangkaian perekonomian pada sebuah bangsa tertentu bukan dipengaruhi oleh unsur perekonomian saja, tetapi dapat diartikan terhadap unsur lainnya seperti pada agama maupun budaya. Sebagian warga masyarakat Indonesia ini mempunyai banyak tradisi atau ciri khas beragam dan mempunyai pemikiran agamaan yang sangat beragam sehingga menyebabkan perbedaan pada tingkah lakunya. Terlebih pada tingkah laku ekonomi. Mengenai hal tersebut, penjelasan sosial budaya dan agama sangat menuntun perbuatan ekonomi warga masyarakat yang meranah pada perkembangan di bidang ekonomi suatu bangsa tersebut. Selanjutnya, makna perkembangan ekonomi suatu negara sangat didasari terhadap budaya berkembang. Mengapa? Karena dalam susunan budayanya masih banyak bagian budayanya. Dalam sebuah budaya terdapat makna nilai yang terinformal dan berbagai norma membuat perilaku dan karakter ekonomi manusia. Selanjutnya ada mempunyai dampak atau akibat ya dari dalam budaya tersebut, yaitu mengacu pada karakter ekonomi yang meranah pada dampak budaya kepada kegiatan produksi. Bentuk pemakaian dan kegiatan pada umumnya melebihi kemampuan seorang
agar membuat dan menguasai bahkan dalam institusi tertentu, dan melewati kapasitas suatu individu menghasilkan jaringan sosial. Bahwa di dalam etos kerja berpengaruh besar terhadap keberhasilan negara seperti negara Jepang dan negara-negara penghasil industri baru pada 4.0 atau di era modern sekarang ini. Berprioritas terhadap keberhasilan pada bidang ekonomi melalui penjelasan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dapat menciptakan adanya hegemoni agama dan budaya yang saling membantu pada suatu tingkah laku ekonomi masyarakat sebuah bangsa. Kutipan ini saya ambil pada Kiblia pada tahun 2019. Poin yang ketiga yaitu pemikiran-pemikiran ahli pendidikan. Jadi pada kesempatan ini saya memilih Ahmad Syaf Ma'arif berserta dengan jadi pemikiran pendidikan Islam Ahmad Syaf Ma'arif diawali dengan pandangan oleh para pengkaji Islam dengan melihat wajah Islam Indonesia yang mengalami perubahan sampai pada awal abad ke-20. Jadi pemikiran-pemikiran ahli pendidikan ini saya ambil merujuk pada ranah keagamaan atau rohani. Di Indonesia sendiri ini disebut kawasan yang tertinggal dalam diskursus pemikiran Islam global atau tertinggal. Akan tetapi belakangan ini kawasan tersebut dipandang mempunyai prospek yang lebih cerah sebagai kiblat pemahaman dunia Islam. Dalam rentang waktu yang lama, para pengkaji Islam ini lebih cenderung atau lebih mengabaikan perkembangan Islam Indonesia dalam diskursus pemikiran Islam. Karena dianggap berada pada luar pemikiran Islam sehingga masih perlu perhatian sendiri. Namun, kalau memberikan penilaian itu, baik Rahman maupun Smith juga memberikan titik-titik kelebihan Islam Indonesia yang menurutnya sangat berpotensi besar untuk memberi tujuan perubahan atau translator terhadap situasi dunia Islam. Pendidikan keagamaan ialah sesuatu yang diawali oleh peserta didik agar menjalani kepribadian yang mengharuskan tersebut pada sebuah kuasa ilmu dan pemberian ajaran agama dan menjadi ahli pada bidang sebuah ilmu agama. Jadi kita mengambil contoh pada santri-santri yang terdapat pada pesantren atau pondok. Santri-santri sendiri ini merupakan peserta didik yang menjalani sebuah pendidikan untuk menguasai ilmu agama Islam. Pada sebuah pesantren, terdapat kiai atau tuan guru yang merupakan mempunyai kompetensi pada bidang ilmu agama yang berada pada figur, panutan, dan pengurus pesantren. Salah satu lembaga institusi bidang pendidikan adalah Ma'had Ali di Masjid Raya Semaranga. Beliau usai berpikir seperti apa persiapan untuk para peserta didik supaya dapat beradaptasi dengan perkembangan di dunia yang sangat pesat dan semakin berkembang di era modern sekarang ini. Oke, dalam tokoh Islam pendidikan Ahmad Syaf Ma'arif tersebut kita disandingkan dengan tokoh Islam yang terdapat pemikiran mengenai akhlak atau sifat pada diri sendiri, ialah Ibnu Miskawai. Mempunyai nama asli ialah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yaqub Ibnu Maskawai. Ya, biasa dikenal atau disebut Abu Ali Al-Ghazin. Miskawai sendiri bukan hanya seorang ahli fikir, tetapi juga beliau juga panutan, intelektual, ahli bidang kimia, dan ahli sejarawan. Oleh sebab itu, tulisan yang dibuat bukan tentang sebuah aspek keilmuan tertentu saja. Pemahamannya mengenai akhlak relevan dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan akhir di zaman yang sudah modern ini, karena pemahaman Ibnu Miskawai tentang doktrin jalan menengah yang bukan memiliki nuansa perkembangan zaman akan tetapi juga fleksibel. Karena itu, doktrin dapat meneruskan berlakunya pada rintangan kehidupan di zamannya tanpa mengurangi nilai-nilai mendasar pada pendidikan. Ini kutipan ini saya ambil pada Miswar tahun 2021. Yang keempat adalah melahirkan kualitas sebuah pendidikan, yang dimana ini adalah peran aktif dari analisis pendapat atau pandangan mengenai pembentukan karakter peradaban faktor tersebut tadi dengan pemikiran ahli pendidikan. Jadi dalam sudut pandang pembangunan pada pendidikan secara nasional, pendidikan sangat berperan aktif dalam seluruh potensi untuk menghasilkan subjek yang beradaptasi secara maksimal dan menghasilkan untuk warga masyarakat dalam sebuah pembangunan skala nasional. Pembangunan ini terdapat pembangunan pendidikan dalam
jenis dimensi yang mulai seperti dimensi sosial, budaya, aktivitas, maupun politik dalam pandangan sosial itu. Pendidikan berkembang ini untuk menciptakan insan-insan yang teruji dan cerdas yang mempunyai fungsi terkemuka terhadap metode peningkatan sosial dalam warga masyarakat. Selanjutnya, menurut saya terhadap pandangan ini adalah dalam sudut pandang budaya. Pendidikan adalah tempat penting dan juga menengah yang bagus untuk memberikan pengarahan seperti norma, menjelaskan nilai, dan menciptakan etos pada lingkungan warga masyarakat. Dalam pandangan politik, pendidikan sendiri mampu menciptakan ruang individu supaya menjadi sebagai warga negara yang tertentram atau good citizen yang biasa dikenal oleh era modern sekarang ini. Yang mempunyai prinsip seperti hak maupun kewajiban dalam kehidupan lingkungan, bermasyarakat, berbangsa, dan tentunya bernegara. Oleh sebab itu, pendidikan harus menciptakan sebuah individu yang mempunyai visi dan pemimpi agar membuat ketarikan terhadap berbagai bangsa. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pemikiran atau pembentukan peradaban atau faktor sesuai Kopol dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik atau maju di Indonesia menurut saya. Jadi pada ini kesimpulannya yaitu pernyataan dan pendapat saya mengenai penjelasan dia tersebut menjelaskan bahwa etika profesional tersebut memiliki pengaruh-pengaruh besar yang sangat signifikan terhadap pembentukan sebuah karakter. Kemungkinan ada tiap-tiap agama tersebut merupakan kerja keras, irit maupun bentuk dan ekonomi pada segi kehidupan bermasyarakat sangat beragam. Jika mencepati tokoh-tokoh yang dijadikan relevansi utama tersebut, tokoh-tokoh tersebut referensi utama dalam melahirkan kualitas pendidikan, dalam membangun pemikiran pendidikannya, latar belakangnya sebagai sejarawan, dan pencetus atau pencipta melatihnya membaca situasi sosial secara realistis, kritis, yang dapat diaplikasikan atau digunakan hingga masa modern abad sekarang. Untuk wewenang dan tanggung jawab ini diperuntukkan terhadap seseorang yang ditunjuk sebagai pengawas pada lembaga pendidikan. Pengawas pendidikan menjadi tokoh kunci dalam meningkatkan kualitas kemampuan, terutama di dalam proses berlangsungnya pembelajaran. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia harus didasari pada perkembangan dan peningkatan terhadap karakter guru atau pengajar yang berstatus dengan sertifikasi. Jadi, tenaga pendidik, pengajar, guru, ataupun dosen hingga guru ini harus mempunyai sertifikasi atau uji kompeten sehingga dapat dinyatakan layak untuk mengajar di era sekarang ini. Bahwa kita melihat di era sebelumnya atau terdahulu bahwa semua orang dapat mengajar, tetapi belum tentu dapat bisa menyampaikannya. Jadi yang berstatus dengan sertifikasi atau dilandaskan tes ini, pengajar akan menghasilkan terhadap bentuk perubahan pada dunia pendidikan di Indonesia. Dan berikut daftar pustaka atau referensi dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.